Selamat siang, perkenalkan nama saya Michael Danistiawan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai I/O Management and Descheduling dalam Operating Systems. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu perangkat I/O, design issue dalam perangkat I/O, disk management, konfigurasi RAID, disk arm scheduling, I/O dalam Unix, I/O dalam Linux, dan I/O dalam Windows. Materi yang dipaparkan dalam presentasi dan PowerPoint ini didapatkan dari bab 11 dari buku Operating Systems, Internals and Design Principles edisi 9 oleh Stallings. Berikut adalah tujuan pembelajaran dari presentasi ini. Diharapkan bahwa penonton dapat menjelaskan teknik-teknik I/O, menjelaskan konsep manajemen I/O, menjelaskan teknik buffering, membandingkan implementasi I/O berbeda dalam operating system, membandingkan algoritma descheduling, dan membandingkan sistem RAID. Pertama, sebuah perangkat I/O atau input-output adalah perangkat yang dapat menerima dan mengirimkan data dan diperlukan agar kami dapat berinteraksi dengan operating system. Perangkat eksternal yang terlibat dalam I/O dengan sebuah sistem komputer dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu human readable, machine readable, dan communication. Perangkat I/O human readable tepat untuk komunikasi dengan pengguna komputer, di mana beberapa contoh termasuk printer, terminal, display video, keyboard, dan mouse. Perangkat I/O machine readable tepat untuk komunikasi dengan peralatan elektronik seperti disk drive, USB key, sensor, dan controller. Perangkat I/O communication tepat untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh seperti modem dan digital line driver. Terdapat beberapa perbedaan dalam perangkat I/O. Pertama, ada perbedaan dalam data rate, yaitu perbedaan dalam kecepatan transfer data. Lalu ada perbedaan dalam aplikasi, yaitu software apakah yang menjadi tujuan dari terbuatnya dan digunakannya oleh sebuah perangkat. Ada juga complexity of control, yaitu efek terhadap operating system yang disaring oleh kompleksitas dari modul I/O. Ada juga unit of transfer, di mana data dapat ditransfer sebagai sebuah urutan byte atau karakter, atau dalam blok-blok yang lebih besar. Lalu ada data representation, yaitu data encoding scheme apakah yang digunakan oleh perangkat-perangkat berbeda. Terakhir, ada error conditions, yaitu error-error apakah yang dapat dialami sebuah perangkat dan bagaimana error tersebut dilaporkan. Sebagai contoh, berikut adalah grafik yang menunjukkan perbedaan dalam kecepatan transfer data dari berbagai perangkat I/O. Terlihat bahwa gigabit Ethernet lebih cepat dibandingkan Ethernet biasa. Lalu, sebuah display yang menampilkan gambar dan video tentunya harus memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan sebuah mouse atau keyboard. Lalu, untuk organisasi dari fungsi I/O, terdapat 3 teknik untuk melaksanakan I/O, yaitu Programmed I/O, Interrupt-Driven I/O, dan Direct Memory Access. Dalam Programmed I/O, prosesor akan mengeluarkan perintah I/O ketika proses memerlukannya kepada modul I/O. Proses lalu akan menunggu operasi I/O ini diselesaikan sebelum melanjutkan eksekusi. Dalam Interrupt-Driven I/O, prosesor akan mengeluarkan perintah I/O ketika proses memerlukannya dengan beberapa aturan. Pertama, jika perintah I/O ini non-blocking, yaitu perintah ini tidak menghalalkan berjalannya proses, maka proses akan terus dijalankan. Jika I/O ini blocking, maka prosesor akan menjalankan proses berikutnya dari operating system, sedangkan proses ini yang meminta perintah I/O akan di-block. Dalam Direct Memory Access, sebuah Direct Memory Access Module akan mengendalikan pertukaran data antara memori utama dan modul I/O. Dalam pendesainan I/O, tentunya ada objektif yang ingin dicapai. Objektif pertama adalah efisiensi, yaitu sebuah aspek yang penting. Hal ini penting karena operasi I/O sering menyebabkan bottleneck, yaitu kemacetan. Selain itu, sebagian besar perangkat I/O sangat pelan dibandingkan main memory dan prosesor, sehingga harus dibuat seefisien mungkin. Area yang paling menarik perhatian adalah disk I/O. Objektif kedua adalah generability. Sangat diinginkan untuk mendapat mengendalikan semua perangkat dengan seragam. Hal ini berlaku terhadap bagaimana proses memandang perangkat I/O dan bagaimana operating system mengatur perangkat dan operasi I/O.
Namun, adanya keberagaman dalam perangkat I.O. menyebabkan generability ini sulit untuk dicapai. Maka digunakan pendekatan hierarkis dan modular untuk desain dari fungsi I.O. Berikut adalah model-model untuk organisasi I.O. Pertama adalah model untuk local peripheral device, yaitu perangkat seperti mouse, keyboard, ataupun monitor. Pertama, proses-prosesor user akan berhubungan dengan logical I.O., lalu device I.O., lalu penjadwalan dan pengendalian, dan akhirnya hardware. Untuk communication port, seperti untuk modem, proses user akan berhubungan dengan arsitektur komunikasi, lalu device I.O., lalu penjadwalan dan pengendalian sebelum berinteraksi dengan hardware. Untuk file system, proses user berhubungan dengan directory management, lalu file system, physical organization, device I.O., penjadwalan dan pengendalian, dan akhirnya hardware. Berikut adalah mengenai buffering. Untuk menghindari overhead dan ketidakefisienan, kadang-kadang akan dilakukan input transfer sebelum adanya permintaan-permintaan dan melakukan output transfer setelah permintaan tersebut dibuat. Di dalam block-oriented device, informasi disimpan dalam blok-blok dengan ukuran tetap. Transfer data dilakukan blok per blok. Lalu data dapat direference menggunakan nomor bloknya. Beberapa contoh adalah disk dan USB keys. Lalu dalam stream-oriented device, transfer data dilakukan sebagai sebuah urutan bytes sehingga tidak menggunakan struktur blok. Beberapa contoh adalah terminal, printer, communication port, mouse, dan juga berbagai pointing device dan perangkat lainnya yang bukan merupakan storage. Berikut adalah beberapa contoh buffer. Pertama adalah jika tidak menggunakan buffer. Dalam sistem ini, operating system akan secara langsung mengakses perangkat I.O. ketika diperlukan. Dalam sistem single buffer, yaitu support yang paling sederhana yang dapat disediakan operating system, ketika sebuah proses mengeluarkan permintaan I.O., maka operating system akan memberikan buffer dalam posisi sistem dalam main memory kepada operasinya. Terlihat bahwa perangkat I.O. akan memasuki operating system, lalu dari operating system ke proses. Dalam sistem double buffer, diberikan dua sistem buffer kepada operasinya. Sebuah proses lalu akan mentransfer data kepada atau dari satu buffer, sedangkan operating system akan mengosongkan atau mengisikan buffer lainnya. Hal ini juga disebut sebagai buffer swapping. Dalam sistem circular buffer, ketika lebih dari dua buffer digunakan, maka kumpulan buffer ini disebut sebagai circular buffer. Setiap buffer adalah satu unit dalam circular buffer ini. Berikutnya akan saya bahas mengenai disk I.O. Terdapat beberapa parameter untuk performa disk. Detail dari operasi disk I.O. tergantung pada computer system, operating system, dan juga sifat dari I.O. channel dan hardware disk controllernya. Diagram dalam slide ini menunjukkan contoh dari transfer dalam disk I.O. Pertama, ditunggu untuk perangkat, lalu ditunggu channelnya sebelum melakukan seek, lalu rotational delay, dan akhirnya transfer data. Berikut adalah parameter dari performa disk. Pertama, ketika disk drive, yaitu sebuah tipe storage, sedang berjalan, disknya akan berputar dengan kecepatan yang tetap. Untuk melakukan read atau write, kepala dari disk drive harus diposisikan di track dan awal sektor dalam track yang diinginkan. Pemilihan track dilakukan dengan menggerakkan head ini dalam sistem movable head atau dengan secara elektronik, memilih satu head dalam sistem fixed head. Dalam sebuah sistem movable head, waktu yang diperlukan untuk memposisikan head pada track yang sesuai adalah seek time, dan waktu yang diperlukan agar awal dari sektor sampai pada head adalah rotational delay. Penjumlahan dari kedua waktu ini adalah access time. Seperti yang telah dijelaskan, seek time adalah waktu yang diperlukan untuk menggerakkan tangan dari disk atau head-nya kepada track yang diperlukan. Seek time ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu waktu startup awal dan juga waktu yang diperlukan untuk menggerakkan access arm melewati track-track yang perlu dilewati setelah arm ini mencapai kecepatan optimalnya. Ada juga settling time, yaitu waktu yang dihabiskan setelah head diposisikan pada track yang sesuai sampai identifikasi track dikonfirmasikan. Peningkatan dalam kecepatan dicapai melalui menggunakan komponen disk yang lebih kecil dan ringan. Umumnya, seek time rata-rata dalam hard disk modern di bawah 10 ms,
atau millisecond. Seperti yang telah dijelaskan juga, rotational delay adalah waktu yang diperlukan agar area yang diperlukan dalam disk berputar sampai mencapai posisi yang dapat diakses oleh read-write head. Pada umumnya, sebuah disk akan berputar dengan kecepatan dari 3600 rpm atau rotations per minute untuk perangkat seperti kamera digital sampai 15.000 rpm. Terdapat beberapa algoritma disk scheduling. Pertama adalah first in first out, di mana operasi disk dijalankan secara terurut mulai dari yang pertama masuk. Maka algoritma ini adil untuk semua proses dan performanya akan mendekati random scheduling jika ada banyak proses yang berkompetisi untuk disk ini. Terlihat dari grafik bahwa track yang dipilih tidak ada pola, tetapi hanya mengikuti request mana yang datang terlebih dahulu. Kedua adalah shortest service time first, di mana akan dipilih permintaan disk I/O yang memerlukan pergerakan disk ARM paling minimum dari current location-nya, sehingga selalu memilih permintaan dengan seek time terkecil. Terlihat dari grafiknya bahwa setelah suatu request akan dipilih track number yang paling dekat. Ketiga adalah scan atau elevator algorithm. ARM-nya akan bergerak dalam satu arah saja dan akan memenuhi semua permintaan dalam arah tersebut. Dan setelah itu arah dari ARM-nya akan dibalik. Maka algoritma ini lebih mementingkan permintaan yang track-nya paling dekat dengan track paling tengah dan paling luar, dan lebih menguntungkan permintaan yang lebih terkini. Terlihat dari grafik bahwa ARM akan bergerak satu arah, lalu berbalik. Keempat adalah circular scan atau V-scan. Pergerakan ARM dibatasi menjadi satu arah saja, dan ketika track terakhir dalam arah tersebut telah divisit, ARM-nya akan dipindahkan balik ke sisi yang berlawanan, dan scan dimulaikan lagi. Terlihat dari grafik bahwa pergerakan ARM berjalan dari track dengan nomor rendah ke tinggi, lalu diulang dengan arah yang sama. Kelima adalah n-step scan, yang mengsegmentasikan queue permintaan disk menjadi subqueue berukuran n. Subqueue ini akan diproses satu persatu menggunakan scan. Ketika sebuah queue sedang diproses, permintaan baru harus ditambahkan ke queue yang lain. Dan jika terdapat kurang dari n permintaan di akhir sebuah scan, maka semua permintaan akan diproses di scan berikutnya. Keenam adalah F-scan, yang menggunakan dua subqueue. Ketika scan dimulaikan, semua permintaan belum berada dalam salah satu queue, sedangkan queue satunya kosong. Ketika scan berjalan, semua permintaan baru akan dimasukkan ke queue yang kosong. Dan eksekusi semua permintaan baru hanya akan dijalankan sampai semua permintaan lama telah diproses. Berikutnya akan saya bahas mengenai konfigurasi RAID. RAID atau Redundant Array of Independent Disk terdiri atas 7 level dari 0 sampai 6. RAID ini adalah sekumpulan disk drive fisik yang dipandang oleh operating system sebagai satu logical drive. Disk-disk yang redundant ini digunakan untuk menyimpan parity information yang menjaminkan pemulihan data jika terjadi kegagalan disk. Dalam RAID, data akan didistribusikan dalam drive fisik dalam scheme yang bernama striping. Istilah RAID ini pertama digunakan dalam sebuah paper oleh sekelompok peneliti di University of California di Berkeley. Paper ini menjelaskan berbagai konfigurasi dan aplikasinya, dan memperkenalkan definisi dari level-level RAID. Strategi ini menggunakan beberapa disk drive dan mendistribusikan data dengan konfigurasi tertentu sehingga memungkinkan akses serentak dari beberapa drive. Hal ini meningkatkan performa I/O dan memudahkan penambahan kapasitas. Kontribusi unik dari paper ini adalah untuk memaparkan perlunya redundancy, yaitu untuk menyimpan parity information yang memungkinkan pemulihan data yang hilang yang disebabkan kegagalan disk. Berikut adalah tabel yang memaparkan tingkat-tingkat RAID. N adalah jumlah data disk, sedangkan M proporsional dengan log N. Level 0 adalah non-redundant dalam kategori striping. Diperlukan N disk. Ketersediaan data lebih rendah dibandingkan menggunakan satu disk. Kapasitas transfer data I/O besar sangat tinggi, sedangkan kecepatan permintaan I/O kecil sangat tinggi untuk read dan write. Level 1 adalah mirror dalam kategori mirroring. Diperlukan 2 N disk.
Ketersediaan data lebih tinggi dibandingkan RAID 2, 3, 4, dan 5, tetapi lebih rendah dibandingkan RAID 6. Kapasitas transfer data I/O lebih tinggi dibandingkan single disk untuk read dan mirip single disk untuk write, sedangkan kecepatan permintaan I/O kecil dapat mencapai 2 kalinya single disk untuk read dan mirip single disk untuk write. Level 2 adalah redundant firehemming code dalam kategori parallel access. Diperlukan N plus M disk. Ketersediaan data jauh lebih tinggi dibandingkan single disk dan setara RAID 3, 4, dan 5. Kapasitas transfer data I/O besar paling tinggi, sedangkan kecepatan permintaan I/O kecil sekitar 2 kalinya single disk. Level 3 adalah bit interleaved parity dalam kategori parallel access. Diperlukan N plus 1 disk. Ketersediaan data jauh lebih tinggi dibandingkan single disk dan setara RAID 2, 4, dan 5. Kapasitas transfer data I/O besar paling tinggi, sedangkan kecepatan permintaan I/O kecil sekitar 2 kalinya single disk. Level 4 adalah block interleaved parity dalam kategori independent access. Diperlukan N plus 1 disk. Ketersediaan data jauh lebih tinggi dibandingkan single disk dan setara RAID 2, 3, atau 5. Kapasitas transfer data I/O besar mirip RAID 0 untuk read dan jauh lebih rendah dibandingkan single disk untuk write. Sedangkan kecepatan permintaan I/O kecil sama dengan kapasitas transfer data I/O besar. Level 5 adalah block interleaved distributed parity dalam kategori independent access. Diperlukan N plus 1 disk. Ketersediaan data jauh lebih tinggi dibandingkan single disk dan setara RAID 2, 3, dan 4. Dan kapasitas transfer data I/O besar dan kecepatan permintaan I/O kecil mirip RAID 0 untuk read dan lebih rendah dibandingkan single disk untuk write. Level 6 adalah block interleaved dual distributed parity dalam kategori independent access. Diperlukan N plus 2 disk. Ketersediaan data paling tinggi, kapasitas transfer data I/O besar mirip RAID 0 untuk read dan lebih rendah dibandingkan RAID 5 untuk write, sedangkan kecepatan permintaan I/O kecil mirip RAID 0 untuk read dan jauh lebih rendah dibandingkan RAID 5 untuk write. Dalam I/O Unix terdapat Unix buffer cache. Buffer cache ini dapat dikatakan adalah disk cache, di mana operasi I/O dengan disk ditangani melalui buffer cache. Transfer data antara buffer cache dan user process space selalu dilakukan menggunakan direct memory access, tidak memakan processor cycle, dan tidak memakan bus cycle. Ada 3 list yang disimpan, yaitu free list yang menyimpan daftar semua slot dalam cache yang tersedia untuk alokasi, device list yang menyimpan daftar semua buffer yang ada saat ini diasosiasikan dengan setiap disk, dan drive I/O queue yang menyimpan daftar buffer yang sedang menjalani atau menunggu I/O pada peringkat tertentu. Dalam I/O Linux, implementasinya sangat mirip dengan implementasi Unix. Sebuah file spesial dikaitkan dengan setiap driver perangkat I/O. Block, karakter, dan network device dikenali, dan disk scheduling yang digunakan secara default dalam Linux 2.4 adalah Linux Elevator. Dalam Linux 2.6, algoritma Elevator ini telah ditambahkan 2 algoritma tambahan, yaitu Deadline I/O Scheduler dan Anticipatory I/O Scheduler. Elevator Scheduler ini menyimpan satu queue untuk permintaan disk read dan write dan melakukan sorting dan merging terhadap queue-nya. Ketika permintaan baru ditambahkan ke dalam queue, 4 operasi ini akan dipertimbangkan dalam urutan berikut. Pertama, jika permintaan ini berada pada sektor sama atau di sektor bersebelahan dengan sebuah pending request dalam queue, maka pending request dan permintaan baru ini akan digabungkan. Kedua, jika permintaan dalam queue sudah cukup lama, permintaan baru akan ditambahkan ke belakang queue. Ketiga, jika ada lokasi yang sesuai, maka permintaan baru ditambahkan dalam urutan yang sorted. Keempat, jika tidak ada lokasi yang sesuai, maka permintaan baru ditambahkan ke belakang queue. Terdapat 2 masalah dengan Elevator Scheduler ini. Pertama, sebuah block request dapat ditunda karena queue terus diupdate. Lalu, permintaan write berurutan dapat memblokir permintaan read sehingga memblokir proses. Maka, dibuat Deadline Scheduler pada tahun 2002. Scheduler ini menggunakan 2 queue. Permintaan baru yang datang dimasukkan ke dalam Elevator queue, dan permintaan tersebut juga akan ditambahkan ke belakang sebuah read atau write FIFO queue, tergantung dengan operasinya.
Ketika sebuah permintaan terpenuhi, permintaan ini dihapuskan dari elevator queue dan FIFO queue yang sesuai. Namun, jika sebuah permintaan di depan FIFO queue menjadi lebih tua daripada expiration date-nya, scheduler akan menjalankan permintaan dari FIFO queue tersebut, bersamaan dengan beberapa request selanjutnya dari queue tersebut. Permintaan-permintaan ini lalu juga akan dihapuskan dari elevator queue-nya. Jika ada banyak synchronous read request, maka elevator dan deadline scheduler ini tidak akan bekerja dengan baik. Maka anticipatory scheduler ini ditumpangkan pada deadline scheduler. Ketika permintaan read dilaksanakan, anticipatory scheduler ini akan menyebabkan scheduling sistemnya mengalami penundaan. Ada kemungkinan tinggi bahwa aplikasi yang meminta read request ini akan memberikan permintaan read lagi ke area yang sama di dalam disk. Permintaan tersebut akan langsung dijalankan. Dalam kondisi lain, scheduler akan dilanjutkan dengan deadline scheduler. Dalam I/O Windows, terdapat dua mode operasi I/O, yaitu asinkron dan sinkron. Asinkron digunakan jika bisa untuk mengoptimisasi performa aplikasi. Sebelah aplikasi menginisialisasikan operasi I/O dan dapat melanjutkan processing sambil permintaan I/O dipenuhi. Dalam sinkron, aplikasi ini akan diblok sampai operasi I/O-nya selesai. Windows menyediakan 5 teknik untuk pensinyalan selesainya I/O, yaitu dengan mensinyalkan file object, mensinyalkan event object, asynchronous procedure call, I/O completion points, atau polling. Selanjutnya, Windows juga menyediakan dua konfigurasi RAID. Pertama adalah hardware RAID, yang menggabungkan disk-disk fisik terpisah menjadi satu atau lebih logical disk oleh disk controller atau disk storage cabinet hardware. Kedua adalah software RAID, di mana disk space yang tidak berurutan digabungkan menjadi satu atau lebih logical disk oleh fault tolerant software disk driver, atau FTDisk. Berikut adalah sumber-sumber yang digunakan dalam presentasi ini. Terima kasih.